Salam damai semua sahabat-sahabat Katolik. Nah, kali ini kita akan membahaskan berkenaan dengan 7 relik suci peninggalan Yesus. Tapi sebelum kita lanjutkan, kepada Anda yang masih baru mengikuti channel ini, sila tekan dahulu butang subscribe agar saudara-saudari tidak ketinggalan mengikuti video-video rohani yang terbaru dari channel ini. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan. Alkitab ada tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes bab 3 ayat 16. Di sepanjang kehidupan Yesus di dunia bagi menyelamatkan manusia, Yesus telah mengalami kesengsaraan, wafat dan kebangkitannya dari alam maut, dan sesudah ia melaksanakan misinya, ia pun naik ke surga, disaksikan sendiri oleh para pengikutnya. Sepanjang Yesus berada di dunia, sehinggalah ia wafat, terdapat beberapa relik suci atau barang kudus yang diyakini sebagai milik Yesus masih disimpan dan diwariskan secara tradisi turun-temurun, dijaga dan disimpan dengan baik, sama ada di gereja maupun di lokasi-lokasi bersejarah. Nah, berikut adalah 7 relik suci peninggalan Yesus yang dirangkumkan dari pelbagai sumber. Pertama, piala suci. Piala suci adalah cawan yang digunakan oleh Yesus pada masa perjamuan terakhir sebelum ia mengalami kesengsaraan dan wafat di salib. Piala suci ini diyakini oleh ramai orang sejak dahulu sebagai cawan yang digunakan Yesus pada malam perjamuan terakhir untuk mendirikan Ekaristi. Piala suci ini kini disimpan di Katedral Valencia, Spanyol. Kedua, mahkota duri. Mahkota duri adalah ranting berduri tajam berbentuk lingkaran yang diletakkan di kepala Yesus sehingga mengakibatkan luka dan kesakitan yang amat sehinggakan wajah Yesus saat itu berlumuran darah. Menurut Alkitab, saat Yesus disiksa, para prajurit telah menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di atas kepalanya. Saat ini, mahkota duri ini dipercayai disimpan rapi di Katedral Notre Dame, Prancis, dan dipersembahkan kepada umat untuk dihormati pada setiap hari Jumat pertama setiap bulan dan setiap hari Jumat di sepanjang musim Prapaskah. Ketiga, tombak suci. Menurut tradisi, tombak suci ini merupakan tombak yang dipercayai telah digunakan oleh seorang prajurit untuk menusuk lambung Yesus pada saat Yesus tergantung di salib seperti yang tertulis di Injil Yohanes. Penusukan ini dilakukan untuk memastikan apakah Yesus telah meninggal. Mata tombak suci ini yang di tengahnya berlapis emas kini disimpan di Imperial Treasure di Istana Habsburg, Vienna, Austria. Keempat, jubah suci. Menurut tradisi, jubah suci ini adalah jubah yang dipercayai milik Yesus dan digunakan semasa pelayanannya di dunia sehingga saat ia berjalan dengan penuh sengsara menuju Kalvari. Kitab suci ada menceritakan tentang jubah Yesus yang diambil oleh prajurit. Menurut Injil Yohanes, prajurit-prajurit yang menyalibkan Yesus tidak memotong jubah Yesus, tetapi sebaliknya mereka membuang undi siapa yang akan mendapatkannya. Saat ini, jubah ini disimpan di Katedral Trier, Jerman. Kelima, Titulus Crucis. Sepotong papan tanda yang diletakkan di atas salib Yesus dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin dan Yunani, yang sangat diyakini adalah asli, telah ditemui sekitar tahun 1492 di masa pembaik pulih gereja dilakukan.
Meskipun Titulus Crucis ini dipercayai sudah disimpan sekitar tahun 455 Masehi, di mana ketika para pendeta saat itu diperlukan untuk melindunginya dari ancaman Visigoth di masa itu. Papan ini kini disimpan di Basilika Salib Suci di Yerusalem, Italia. Keenam, makam Yesus. Para peneliti sebelum ini telah melanjutkan penyelidikan mereka ke tempat di mana tubuh Yesus secara tradisional telah dikuburkan. Dan temuan awal mereka mengesahkan bahwa bagian dari makam tersebut masih ada hingga saat ini, bertahan selama berabad-abad dari kerusakan, kehancuran, maupun rekonstruksi di sekitar gereja Holy Sepulchre di kota tua Yerusalem. Mengutip dari nationalgeographic.com, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad lebih 500 tahun lamanya, baru kali ini semua ahli arkeologi sependapat dan mengakui kalau temuan terbaru mereka merupakan makam Yesus yang benar-benar asli. Ini dibuktikan melalui riset penelitian panjang tentang material tanah, permukaan batu asli, usia sarkofagus, dan letak wilayahnya yang memiliki kesamaan dan sesuai dengan catatan kitab Injil umat Kristen dan kitab umat Yahudi. Makam Yesus yang dipercayai asli ini terletak di Gereja Makam Kudus di kota tua Yerusalem. Ketujuh, kain kafan Turin. Kain kafan Turin atau Shroud of Turin ini menurut sejarah berasal dari waktu sekitar 300 tahun Masehi hingga 400 tahun Masehi. Ia juga merupakan barangan peninggalan yang paling banyak diperdebatkan dari dulu hingga ke saat ini. Kain kafan ini dipercayai oleh ramai orang sebagai kain yang digunakan untuk menutupi jasad Yesus yang telah mati disalibkan. Di sebalik kain kafan tersebut terlihat gambaran wajah serta bekas-bekas darah yang dipercayai milik Yesus. Bekas darah tersebut boleh dilihat di kepala, pergelangan tangan dan kaki sesuai dengan keadaan Yesus ketika disalibkan dengan penuh kesengsaraan. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan tidak tahu bagaimana gambar itu bisa muncul. Italian Scientific Academy (INEA) mengatakan bahwa teknik ini hanya dapat ditiru oleh laser ultraviolet yang paling kuat di dunia. Sedangkan laser ultraviolet seperti itu belum ada sejak 2000 tahun yang lalu. Meskipun ramai peneliti percaya bahwa kain kafan Turin adalah diduga milik Yesus, namun banyak juga yang menolak keaslian kain kafan tersebut. Tidak kurang juga, kebanyakan para saintis juga bersetuju bahwa gambar yang ada di dalam kain Turin ini bukanlah hasil kerja dari tangan manusia. Hingga ke hari ini, kain kafan Turin kekal menjadi misteri dan terus diperdebatkan oleh para ilmuwan dan peneliti. Kain kafan Turin ini disimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Torino, Italia. Nah, saudara terkasih, demikianlah tadi 7 relik suci peninggalan Yesus yang masih ada tersimpan di dunia yang dirangkum dari pelbagai sumber. Meskipun sebahagiannya masih terus diselidiki dan diperdebatkan hingga ke hari ini. Semoga dengan mengetahui adanya benda-benda relik suci yang dipercayai sebagai milik Yesus Kristus ini akan semakin meneguhkan iman kita serta menambah kecintaan kita kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kepada saudara-saudari yang baru saja mengikuti channel ini atau sekiranya Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan butang subscribe beserta tombol lonceng di bawah dan sila beri komentar Anda. Sampai kita berjumpa lagi di video rohani yang selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.